Tuhan, kami membutuhkan air hidup. Air yang membuat kami tidak dahaga lagi. Air yang memenuhi jiwa kami, memuaskan segala dahaga, kekeringan rohani kami. Kami butuhkan firman-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini, pada saat ini juga. Oleh sebab itu Tuhan, berbicaralah kepada kami dan bukalah hati kami, bukalah telinga kami Tuhan, bukalah pikiran kami dan arahkan mata kami hanya kepada firman Tuhan saja. Biar pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, kami boleh sekali lagi dikuatkan untuk mengikut Tuhan di tengah segala tantangan dan pergumulan yang ada yang kami hadapi saat ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudaraku sekalian, selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita dapat kembali berkumpul bersama-sama, bertemu dan beribadah di tempat ini. Saya juga ingin menyampaikan salam kepada setiap saudara yang berada di rumah. Kiranya dimanapun saudara berada, saudara dapat tetap diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran pada pagi hari ini. Saudara sekalian, pagi ini kita akan merenungkan satu tema yang berjudul Blessings in Unity. Blessings of Unity. Ya, berkat-berkat daripada kesehatian atau kesatuan. Berkat-berkat daripada kesatuan. Mari kita melihat satu bagian firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pagi ini di dalam Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat 20 sampai 23. Firman Tuhan berkata, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh tantangan-tantangan yang terjadi di dalam kehidupannya. Saudara, tahun ini adalah satu tahun di mana para alumni daripada Holocaust atau orang-orang yang pernah mengalami kamp konsentrasi Nazi di Jerman, mereka yang masih hidup sampai hari ini, mereka berkumpul, saudara. Tapi sayangnya mereka karena tidak bisa berkumpul secara fisik, maka mereka berkumpul secara online. Salah satu kesaksian yang diberikan dari salah seorang yang survive melalui kamp konsentrasi itu bernama Edward Masberg, yang hari ini berumur 94 tahun. Ketika diwawancara, apa rahasianya engkau bisa melalui kamp konsentrasi itu dan tetap hidup bahagia sampai hari ini? Dia berkata cuma satu, di tengah segala kesulitan, tetap bersama-sama dengan keluarga dan teman-teman. Tetap bersama-sama dengan keluarga dan teman-teman. Itu rahasianya agar engkau bisa hidup melalui segala tantangan dan kesulitan. Saudaraku, benar yang dia katakan. Ketika kita berada bersama dengan keluarga, ketika kita berada bersama dengan teman kita, maka di sana ada satu kekuatan. Karena kita akan menjadi kuat ketika kita bersama-sama, kita akan menjadi kuat ketika ada orang yang bersama-sama dengan kita melalui segala kesulitan yang sedang kita hadapi. Saudaraku, saya rasa rahasia ini tidak hanya benar terjadi di dalam kehidupan Edward Masberg, tetapi saya yakin jikalau kita mengalami kesulitan, mengalami tantangan, ada orang yang bersama dengan kita, maka kita pasti akan dikuatkan. Di tengah segala sakit penyakit kita, di tengah segala beban berat kita, kalau ada orang datang menjenguk kita, kalau ada keluarga kita, ada sahabat kita datang bersama kita, meskipun mereka nggak bawa makanan, saudara, tetapi kita akan merasakan, wow, kehadiran mereka adalah sesuatu banget bagi kita, dan kita akan merasa dikuatkan dan disegarkan karena kehadiran mereka di dalam hidup kita. Saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita yang mau melewati kesulitan seorang diri. Saya yakin gak ada seorang pun di antara kita yang tidak butuh orang lain di dalam kehidupan kita. Karena kebersamaan itu memang dirancang oleh Tuhan untuk mendatangkan sebuah kekuatan bagi diri kita. Saudara, kebenaran ini sebenarnya bukan kebenaran yang timbul dari Edward Masberg, tetapi ini adalah sebuah kebenaran yang timbul dari pengajaran Alkitab yang berasal daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, di dalam kehidupannya, Tuhan Yesus tidak pernah seorang diri. Di dalam masa-masa sulit kehidupan Yesus, dia tidak pernah menjalani semua itu seorang diri, melainkan ia selalu menjalaninya bersama dengan Bapa. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 17. Ini adalah satu pasal yang mencatat masa terakhir kehidupan Yesus.
Di sana, saudara, sebelum Yesus naik ke atas kayu salib, sebelum Yesus menanggung segala penderitaan yang sangat berat dan sangat brutal, saudara, Yesus tidak berada seorang diri, tetapi dia ada bersama-sama dengan Bapa. Apa yang dia lakukan? Dia datang ke hadapan Bapa dan dia berdoa. Slide berikutnya. Dia datang ke hadapan Bapa, dia berdoa kepada Bapa. Yohanes pasal 17 disebut sebagai doa imam besar. Doa imam besar. Saudara, kita tahu Yohanes adalah seorang rasul yang mencatat masa akhir kehidupan Yesus dengan sangat detail. Mulai dari pasal 13, dia mencatat bagaimana Yesus mencuci kaki murid-murid di malam terakhir, mengajarkan kepada mereka tentang kasih. Di pasal 14, Yesus memberikan janji kepada mereka tentang rumah Bapa. Di pasal 15, Tuhan Yesus berkata pada mereka agar tetap tinggal di dalam Aku. Tinggal di dalam firman-Ku. Di pasal 16, Yesus berkata kepada mereka, jangan takut, Aku akan mengutus seorang penghibur, yaitu Roh Kudus, untuk datang, untuk meneguhkan kamu akan segala firman-Ku. Dan di pasal 17, di akhirnya, Yesus menyampaikan sebuah doa yang sangat panjang, yang sangat dikenal sebagai doa imam besar, yang berisi percakapan langsung, doa langsung dari Yesus kepada Allah Bapa. Oleh sebab itu kita melihat Yesus tidak pernah sendirian. Dia selalu melewati masa hidupnya bersama dengan Bapa. Ketika dia pertama kali memulai pelayanannya di dunia ini, di mana dia berada? Di padang gurun. Untuk apa, saudara? Untuk menenangkan diri bersama-sama dengan Bapa di dalam puasa dan di dalam doa. Sebelum Yesus memilih para murid, Lukas 6 ayat 12 mencatat Yesus berdoa semalam suntuk. Baru kemudian dia memilih 12 orang muridnya. Saudara, di dalam kehidupan dan pelayanan Yesus sering dicatat Yesus menenangkan diri, mengasingkan diri untuk berdoa. Dan bahkan sampai masa terakhir hidupnya, masa yang paling sulit sekalipun, dia tetap berdoa dan bersama-sama dengan Bapa. Mengapa, saudara? Karena dia tahu hanya ketika dia bersama-sama dengan Bapa, di sanalah datang kekuatan. Di sanalah datang satu semangat baru bagi Yesus untuk menjalani segala misi yang Bapa berikan kepadanya. Bagi Yesus di sanalah datang kekuatan untuk menghadapi segala kesulitan yang Allah Bapa izinkan terjadi di dalam kehidupannya. Jadi saudara, Yohanes pasal 17, ini adalah satu pasal yang sangat unik, sangat spesial, dan tidak terbandingi, serta tidak tertandingi. Karena di dalam pasal inilah kita melihat langsung doa yang Tuhan Yesus ucapkan kepada Allah Bapa. Saudaraku, pasal ini menjadi pasal yang disoroti oleh semua teolog di sepanjang zaman. Philip Melanchthon, seorang teolog, seorang reformator di Jerman pada waktu itu, dia berkata, tidak ada suara yang lebih indah yang didengar di surga maupun di bumi. Yang lebih indah, lebih agung, lebih suci, lebih berbuah, lebih luhur daripada doa yang dipersembahkan oleh Sang Anak kepada Tuhan sendiri. Dan Yohanes pasal 17 itu mendatangkan satu penghiburan yang besar bagi Philip Melanchthon di masa akhir kehidupannya. John Knox, saudara, seorang reformator di Scotland, di dalam masa akhir hidupnya, ketika dia terbaring lemah di atas tempat tidurnya, dia berkata kepada istrinya, ambilkan Alkitab ke sini, bacakan untukku Yohanes pasal 17. Karena Yohanes pasal 17 itu adalah tempat di mana aku melemparkan jangkar pertamaku. Yohanes pasal 17 adalah pasal pertama yang membuat aku percaya kepada Yesus. Melalui pasal ini, Tuhan membawa aku datang kepada keselamatan. Saudara, pasal ini adalah pasal yang spesial. Karena pasal ini mencatat percakapan antara Sang Anak dengan Sang Bapa. Di dalam seluruh pasal ini, saudara, kita melihat Yesus berbicara kepada Bapa. Bukan hanya sebagai anak kepada Bapa, tetapi juga sebagai pribadi kedua Allah Tritunggal yang berbicara kepada pribadi pertama Allah Tritunggal. Pasal 17 ayat 1, Yesus berbicara sebagai anak kepada Bapa. Dia katakan, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu,
supaya anakmu mempermuliakan engkau. Dia berbicara sebagai anak kepada Bapa. Tetapi di ayat ketiga, dia berbicara sebagai pribadi Allah yang setara dengan Allah Bapa. Dia berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus, diriku sendiri, pribadi yang engkau utus. Ayat kelima dia berkata, permuliakanlah aku, padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Saudara, Yesus tidak berbicara sebagai anak kepada Bapa, tapi bicara sebagai pribadi kedua Allah Tritunggal kepada pribadi pertama, Allah Bapa. Permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang aku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Itu artinya aku ada bersama-sama dengan engkau, sama-sama terhormat, sama-sama disembah, sama-sama dipermuliakan, dan aku adalah Tuhan yang setara dengan engkau. Jadi di dalam pasal ini, kita tidak hanya melihat doa dari Yesus sebagai manusia kepada Allah Bapa, tetapi juga melihat percakapan yang setara antara dua pribadi Allah Tritunggal. Yohanes mencatat pasal ini, saudara, untuk memberitahukan kepada kita percakapan Allah Tritunggal. Yohanes mencatat pasal ini, saudara, untuk membawa kita masuk dan mendengarkan langsung percakapan daripada Allah yang maha tinggi, kalimat-kalimat daripada Allah yang maha kudus, kalimat-kalimat doa yang disampaikan yang begitu indah, yang begitu luhur, yang tidak tertandingi. Saudara, betapa luar biasanya pasal ini. Ini mencatat kalimat-kalimat langsung yang diucapkan oleh Allah. Next. Saudara, di ayat 1-5, kita melihat Yesus berdoa untuk dirinya sendiri. Di pasal 6-19, Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Di pasal 2, di ayat 20 sampai ayat yang ke-26, Yesus berdoa untuk semua orang percaya yang ada pada waktu itu dan yang akan datang. Yesus berdoa untuk mereka. Apa yang Yesus katakan? Apa yang menjadi isi doa daripada Tuhan Yesus? Khusus di bagian yang ketiga ini, di ayat 20 dia berkata, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Saudara, apa isi doa Tuhan Yesus untuk seluruh orang percaya di dalam masa akhir hidupnya? Saudara, yang menjadi doa daripada Tuhan Yesus adalah agar seluruh orang percaya bersatu di dalam Tuhan. Agar seluruh orang percaya yang ada di abad pertama, yang ada di abad kedua, bahkan yang ada di abad ke-21 ini, saya dan saudara, seluruh orang percaya bersatu di dalam Tuhan. Saudara, apa artinya bersatu di dalam Tuhan? Bersatu di dalam Tuhan memiliki pengertian yang sangat kaya, memiliki pengertian yang sangat mendalam, dan merupakan satu topik yang sangat sulit untuk diterangkan dengan 1-2 kalimat. Tetapi jikalau kita membuatnya menjadi lebih simpel, membuatnya menjadi lebih sederhana, maka kita akan memperoleh sebuah pengertian bahwa bersatu di dalam Tuhan itu adalah bergandengan tangan dan bersehati hidup di dalam firman Tuhan. Apa itu bersatu di dalam Tuhan? Bersatu di dalam Tuhan itu berarti bergandengan tangan dan bersehati untuk hidup di dalam firman Tuhan.
Saudara, inilah yang merupakan doa Tuhan Yesus. Inilah yang merupakan kerinduan Tuhan Yesus untuk kita semua pada hari ini. Dan Tuhan Yesus ucapkan hal ini, Tuhan Yesus berikan doa ini bukan di saat paling lancar, tetapi justru di saat paling genting kehidupannya. Dia berdoa agar seluruh orang percaya bersatu di dalam Tuhan. Agar seluruh orang percaya bergandengan tangan dan bersehati hidup di dalam firman Tuhan. Saudara, mengapa Yesus mengucapkan doa ini di saat yang paling genting dan di saat yang paling kritis kehidupannya? Karena Yesus tahu di dalam kesehatian, di dalam kesatuan, di dalam Tuhan, di sana ada kekuatan. Ketika kita bersatu di dalam Tuhan, di sana ada semangat baru. Ketika kita bersatu di dalam Tuhan, di sana ada kekuatan, ada sukacita baru untuk menjalani kehidupan dan setiap tantangan yang terjadi di dalam hidup kita. Yesus, dia sudah buktikan. Dia tidak pernah terpisah daripada Bapa. Dia selalu bersatu di dalam Tuhan dengan Allah Bapa. Dan dia juga ingin kita untuk melakukan hal yang sama, bersatu di dalam Tuhan. Bukan cuma kita dengan Tuhan, tetapi kita dengan saudara-saudara seiman. Kita semua sama-sama bersatu di dalam Tuhan. Saudara, di mana kita orang-orang percaya perlu bersatu di dalam Tuhan? Di dalam gereja. Orang-orang percaya perlu bersatu di dalam Tuhan. Di dalam gereja, orang-orang percaya perlu bergandengan tangan dan bersehati untuk hidup dalam firman Tuhan. Tuhan mempersatukan kita di dalam sebuah gereja, saudara, di tempat ini. Bukan supaya kita hidup masing-masing, bukan supaya kita hidup sendiri-sendiri, tetapi agar kita hidup bergandengan tangan dan bersehati di dalam firman Tuhan. Di mana orang-orang percaya perlu bersehati di dalam Tuhan, perlu bersatu di dalam Tuhan. Bukan cuma di gereja, tetapi juga di dalam keluarga. Orang-orang percaya perlu bersatu di dalam Tuhan. Orang-orang percaya perlu bersehati di dalam firman Tuhan. Namun sayangnya saudara, justru hari ini yang kita lihat, orang-orang percaya bukannya bersehati bersatu di dalam Tuhan, bukannya bersehati di dalam firman Tuhan, tetapi justru orang-orang percaya hidup masing-masing di luar daripada firman Tuhan. Di saat-saat yang paling sulit, seringkali orang-orang percaya bukannya bersehati, bergandengan tangan di dalam firman Tuhan, tetapi sebaliknya orang-orang percaya hidup masing-masing di luar firman Tuhan. Boro-boro kepikiran untuk bergandengan tangan. Boro-boro kepikiran untuk bersehati di dalam firman. Hidup sendiri aja udah susah, hidup sendiri aja udah sulit, apalagi mikirin orang lain. Mikirin bersehati, bersatu dengan dia, sama-sama di dalam firman Tuhan lagi. Gak kepikiran sama sekali. Banyak orang Kristen ketika menghadapi kesulitan, yang dia pikirkan adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Yang dia pikirkan adalah bagaimana dia bisa survive seorang diri, bukan bagaimana satu komunitas orang percaya ini bisa survive bersama-sama di dalam Tuhan, di dalam firman Tuhan. Saudara, banyak orang ketika mereka pulang ke rumah, boro-boro mikirin kepentingan istri ataupun anak. Kerjaan gua sendiri udah mumet, kerjaan gua sendiri aja udah pusing setengah mati, ekonomi lagi sulit, boro-boro kepikiran sehati dengan istri, hidup di dalam firman. Nggak kepikiran. Kerjaan lancar aja udah syukur, ada uang yang dibawa pulang aja udah untung, apalagi kepikiran bersehati dalam firman Tuhan. Sama sekali enggak. Banyak istri berkata boro-boro kepikiran bersehati dengan suami di dalam firman. Kerjaan rumah aja udah seabrek-abrek. Ya jadi guru, ya jadi koki, ya jadi pembantu, ya jadi istri. Pusing, gak kepikiran. Di mana uang juga terbatas. Boro-boro kepikiran untuk bersehati di dalam firman. Yang ada mah gue urusin urusan gue beres aja udah syukur. Apalagi kepikiran bersehati untuk firman. No. Saudara, banyak anak berkata asal tugasku beres. Peduli amat orang tua mau mikir apa. Peduli amat kesusahan orang tua apa. Yang penting kerjaanku beres, tugasku beres. Waktu selebihnya aku main, aku habiskan kuota, aku habiskan waktu untuk game. Yang penting aku senang, boro-boro kepikiran untuk bersehati dengan orang tua di dalam firman. Gak kepikiran. Justru di dalam masa sulit. Saudara, ironisnya seringkali
orang percaya bukannya bersehati di dalam Tuhan, bukannya bersehati di dalam firman, tetapi justru hidup masing-masing terpisah-pisah, terpecah-pecah di luar daripada firman Tuhan. Saudara, banyak orang berpikir, yang penting aku bisa bertahan menghadapi kesulitan, itu sudah bagus. Aku gak mau peduli tentang kehidupan orang lain. Tetapi itu bukan yang Tuhan Yesus ajarkan. Di dalam masa terakhir kehidupannya, yang diajarkan justru, saudara, adalah bersehati, bersatu di dalam Tuhan, dan bersehati di dalam firman. Saudara, itulah yang mendatangkan kekuatan besar bagi Tuhan Yesus ketika dia berada di dalam masa-masa terakhir hidupnya. Oleh sebab itu dia tidak gentar, dia tidak takut, dia menyerahkan dirinya. Dia katakan, waktunya telah tiba. Jika di dalam Yohanes pasal 2 dia berkata, waktuku belum tiba. Tapi di Yohanes pasal 17 ayat pertama dia berkata, waktunya telah tiba. Saatnya telah tiba. Siapa yang membuat Yesus naik ke kayu salib? Bukan karena orang Roma, prajurit Roma menangkap dia dan dia tidak berdaya. Bukan, saudara. Tetapi dia menyerahkan dirinya masuk ke dalam penderitaan di kayu salib. Karena memang untuk itulah dia datang. Dari mana kekuatan sebesar itu datang? Dari kebersatuannya dengan Allah Bapa. Saudara, ketika kita bersatu di dalam Tuhan, saudara, kekuatan yang besar juga akan Tuhan berikan kepada kita untuk menghadapi kesulitan dan tantangan yang terjadi. Ketika suami dan istri bersatu di dalam Tuhan, di sanalah Tuhan berikan kekuatan yang besar untuk bersama-sama menghadapi kekuatan, menghadapi masalah yang terjadi di dalam hidup mereka dengan kuat, dengan sukacita. Ketika seluruh keluarga bersatu di dalam Tuhan, saudaraku, di sanalah datangnya kekuatan dan kuasa, dan kita akan dapat sanggup menghadapi setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Saudara, Tuhan sungguh rindu agar kita semua bersatu di dalam Tuhan. Agar kita semua bersehati di dalam firman. Bukan cuma di dalam gereja, tetapi juga di dalam setiap rumah, saudara. Di sana ada kesatuan di dalam Tuhan. Di sana ada kesehatian di dalam firman Tuhan. Saudara, kalau kita bersehati, bersatu di dalam Tuhan, di dalam firman-Nya, saudara, maka berkat apa yang akan Tuhan berikan kepada kita? Yohanes pasal 17 ayat 23 Yesus berkata, Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau, Bapa, mengasihi aku. Saudara, inilah berkat yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya yang bersatu di dalam Tuhan. Berkat pertama, yaitu agar orang-orang mengenal bahwa engkau yang telah mengutus aku. Artinya bahwa orang-orang mengenal Yesus sebagai juru selamat. Saudara, ketika orang percaya bersatu di dalam Tuhan, saudara, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang-orang di sekitar akan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Ketika orang-orang percaya bersehati di dalam firman Tuhan, saudara, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang-orang yang belum percaya, mereka akan mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat melalui persatuan, melalui kesehatian orang-orang percaya di dalam firman Tuhan. Wow, saudara, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ketika Tuhan Yesus terus-menerus bersatu dengan Bapa, saudara, apa yang terjadi? Di masa terakhir hidupnya di kayu salib, penjahat yang ada di sampingnya berkata, sungguh engkau ini adalah raja, dan jika engkau datang sebagai raja, jangan lupakan aku. Perwira, kepala prajurit yang ada di bawah kaki salib Yesus berkata, sungguh dia ini anak Allah. Ketika gereja mula-mula di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 bersatu di dalam Tuhan, bersehati di dalam firman, ayat percaya bersatu di dalam Tuhan. Setiap hari ada orang yang berkata, aku mau percaya kepada Yesus sebagai juru selamatku. Karena orang-orang percaya yang sudah ada, mereka bersehati di dalam firman Tuhan.
Saudara, ketika kita sebagai gereja bersatu di dalam Tuhan, bersehati di dalam firman, maka Tuhan akan pakai kesehatian kita di dalam firman untuk membawa orang-orang di sekitar kita yang belum percaya untuk datang mengenal Yesus sebagai juru selamat hidup mereka. Saudara, ketika kita sebagai keluarga bersatu di dalam Tuhan, suami dan istri bersehati di dalam firman, saudara, maka itu akan memenangkan keluarga besar yang belum percaya kepada Tuhan. Dan itu adalah berkat yang besar yang kita terima kalau orang-orang di sekitar kita, kalau keluarga kita datang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Saudara sekalian, inilah berkat terbesar, yaitu ketika seseorang mengenal Yesus sebagai Juru Selamat pribadinya. Satu orang percaya Yesus, satu orang hidupnya ditransformasi. 10 orang percaya Yesus, 10 orang hidupnya ditransformasi. 100 orang percaya Yesus, 100 orang hidupnya ditransformasi oleh Yesus. Saudara, tidakkah itu sesuatu berkat yang besar bagi kita? Ketika suami dan istri bersehati di dalam firman, anak-anak mulai melihat kesehatian papa dan mama, dan mereka berkata, aku mau percaya kepada Yesus yang dipercaya oleh papa dan mamaku. Bukankah itu luar biasa? Ketika anak-anak kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan percaya kepada Yesus dan hidup mereka diubahkan. Ketika satu keluarga percaya kepada Yesus, saudara, ketika satu keluarga bersehati di dalam Tuhan, bersehati di dalam firman Tuhan, saudara, keluarga besar akan datang kepada Yesus karena melihat satu keluarga ini yang sungguh-sungguh bersehati di dalam firman. Ini adalah apa yang Tuhan katakan. Ketika orang percaya bersehati di dalam firman, dunia akan tahu bahwa Engkau Bapa mengutus aku, bahwa aku memang adalah juru selamat. Saudara, berkat apa yang lebih besar daripada ini ketika melihat keluarga kita ditransformasi hidupnya oleh Yesus karena mereka datang dan percaya kepada Yesus. Saudara, berkat apa yang lebih besar daripada ketika melihat orang-orang yang ada di sekitar kita datang percaya kepada Yesus karena kesehatian yang terjadi di dalam gereja kita. Oh, itu luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan ada berkat lain yang lebih besar daripada orang-orang datang kepada Yesus. Dan itu dilakukan melalui kesehatian yang terjadi di antara kita. Oleh sebab itu, saudara, kita perlu bersehati di dalam Tuhan, bersehati di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu berkat pertama yang Tuhan berikan kepada kita kalau kita bersatu di dalam Tuhan dan bersehati di dalam firman-Nya. Saudara, berkat kedua yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan Yesus berkata di ayat 23 kalimat terakhir, bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Artinya apa, saudara? Ketika kita bersehati di dalam Tuhan atau di dalam firman-Nya, saudara, maka orang-orang atau di mana orang itu bersehati, di sanalah kasih Bapa tercurah. Di sanalah kasih Bapa dialami. Ketika kita bersehati di dalam Tuhan, ketika kita bersehati di dalam firman-Nya, di sanalah kasih Bapa dialami. Saudara, ketika satu gereja bersatu di dalam Tuhan, di sanalah kasih Bapa tercurah dan memenuhi setiap orang yang ada di dalam gereja tersebut. Sama halnya ketika kesehatian dan kesatuan itu terjadi di dalam keluarga, maka kasih Bapa itu tercurah, saudara, di dalam setiap anggota keluarga tersebut. Dan kasih Bapa itulah yang akan membuat orang itu penuh, yang akan membuat orang itu puas dan kuat menghadapi setiap kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi. Yesus tidak pernah seorang diri. Dia selalu bersama-sama dengan Bapa. Hatinya selalu dipenuhi dengan kasih Bapa. Oleh sebab itu di dalam setiap kesulitan, tantangan, dan bahkan kematian sekalipun, dia tidak pernah gentar. Dia menyelesaikan misi yang Bapa berikan kepadanya. Karena ada kasih Bapa yang bersama-sama dengan dia, yang memenuhi hatinya. Saudara, kalau kita bersehati di dalam Tuhan, ketika kita membawa seluruh keluarga bersatu, bersehati di dalam firman Tuhan, di sanalah kasih Bapa tercurah memenuhi hati setiap keluarga. Baik itu suami, baik itu istri, maupun anak-anak kita, hati mereka dipenuhi oleh kasih Bapa. Dan inilah berkat
kedua yang Tuhan berikan kepada kita kalau kita bersahati di dalam Tuhan. Saudara, rindukah kita melihat anak-anak kita dipenuhi oleh kasih Bapa? Hari ini, saya melihat ada begitu banyak anak muda yang hatinya kosong. Meskipun mereka dibesarkan di dalam keluarga yang berkelimpahan, mereka tidak kekurangan satupun harta dan kesenangan di dalam dunia ini. Tetapi hati mereka kosong. Mereka terus-menerus mencari. Mereka memuaskan hidup mereka dengan game. Mereka memuaskan hidup mereka dengan pergaulan bebas. Mereka memuaskan hidup mereka dengan obat-obatan. Mengapa, saudara? Karena hati mereka kosong dan terus mereka mencari. Apa yang sebenarnya mereka butuhkan? Yang sebenarnya mereka butuhkan bukan semua itu, tetapi cuma satu, yaitu kasih Bapa hadir dan memenuhi hidup mereka. Karena hati mereka memang diciptakan untuk kasih Bapa. Dan sebelum kasih Bapa itu hadir di dalam hidup mereka, mereka tidak akan pernah mengalami kepuasan dan kepenuhan yang sejati. Saudaraku sekalian, mari kita bersatu di dalam Tuhan. Karena persatuan kita sebagai orang tua itu mendatangkan kasih Bapa di dalam keluarga kita. Mendatangkan kasih Bapa di dalam relasi pernikahan kita. Mendatangkan kasih Bapa di dalam relasi-relasi kita di dalam gereja ini. Dan ketika kasih Bapa hadir, saudara, kita akan mendapatkan kekuatan, mendapatkan sukacita, dan mendapatkan kepuasan yang sejati. Hanya ketika kasih Bapa hadir di dalam hidup kita. Saudara, itulah berkat-berkat yang Tuhan berikan ketika kita bersahati di dalam Tuhan, di dalam firman-Nya. Terjadi yang namanya transformasi kehidupan. Saudara, rindukah hidupmu mengalami perubahan? Rindukah saudara melihat keluarga saudara diubahkan oleh Tuhan? Jikalau saudara rindu, maka mari masuk di dalam doa yang Tuhan Yesus katakan dan ucapkan kepada kita semua. Yaitu supaya kita semua menjadi satu. Satu di dalam Tuhan. Bersahati di dalam firman-Nya. Kita sama-sama hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita satukan langkah kita untuk melaksanakan firman di dalam hidup kita. Pada saat itulah hidup kita akan diberkati oleh Tuhan dengan kasih-Nya yang sejati. Dan jiwa-jiwa akan datang kepada Tuhan, mengenal Dia sebagai juru selamat pribadinya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih karena Engkau sudah mendoakan kami sejak dulu kala. Engkau rindu kami agar kami dapat bersatu di dalam Engkau ya Tuhan. Agar kami dapat sungguh-sungguh bersahati di dalam firman. Tolong Tuhan agar persatuan itu, kesehatian itu dapat sungguh terjadi di gereja kami, di rumah kami, dimanapun ketika orang-orang percaya berkumpul. Di sana ada kesehatian, kesatuan di dalam Tuhan, di dalam firman-Mu sendiri. Kami rindu Tuhan, kami dapat sungguh-sungguh bersahati dalam Engkau, dan melihat ada banyak jiwa-jiwa yang bertobat karena persatuan kami. Kami rindu kasih Bapa juga tercurah di dalam kehidupan kami, karena persatuan yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.